Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Firasyaharani, NIM AFB 118012. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan konseling psikoanalisis. Langsung saja, pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. Yang pertama di sini sebagai metode penelitian proses psikis, yang kedua sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan psikis, dan yang terakhir sebagai teori kepribadian. Menurut Corey tahun 2016, dia mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik. Kemudian konsep dasar pendekatan psikoanalisis. Yang pertama di sini tentang hakikat manusia. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik dalam Corey tahun 2016. Kemudian Freud berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi, dan peristiwa. Kemudian dorongan biologis serta dorongan insting dan peristiwa psikoseksual tertentu pada masa 5 tahun pertama kehidupannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur dan sistem. Yang pertama di sini yaitu id, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian tersebut satu sama lain saling berkaitan dan membentuk totalitas dalam bertingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu asumsi tingkah laku bermasalah. Pandangan pendekatan psikoanalisis tentang tingkah laku bermasalah yaitu terjadi ketika dinamika antara id, ego, dan superego tidak seimbang. Ego di sini tidak bisa mengontrol id dan superego ke dalam kesadaran, sehingga muncul kecemasan yang menyebabkan mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Selanjutnya tujuan dan proses konseling. Tujuan konseling psikoanalisis di sini adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri konseli. Proses konseling di sini difokuskan pada upaya mengalami kembali peristiwa atau pengalaman-pengalaman masa kanak-kanaknya. Selanjutnya di sini peran dan fungsi konselor. Yang pertama, peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Peran konselor dalam pendekatan psikoanalisis adalah berusaha tidak dikenal konseli. Kemudian sedikit memperlihatkan perasaan dan pengalamannya, sehingga si konseli di sini mudah dapat memantulkan perasaannya untuk dijadikan bahan analisis. Selanjutnya yang kedua, peran dan fungsi konselor dalam setting konseling kelompok. Peranan guru BK di sini dalam pendekatan psikoanalisis perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangan kelompok yang sedang dijalaninya. Nah, guru BK di sini sebaiknya memiliki sikap objektif, hangat, anonim. Kemudian guru BK harus memberikan energi positif dan mengerti apa yang dirasakan anggota kelompok atau si konseli, sehingga si konseli ini merasa nyaman dan menggali kondisi psikologis si konseli. Kemudian pengalaman konseli. Konseli dalam menjalani asosiasi bebas harus melaporkan perasaan-perasaannya, pengalaman-pengalamannya, asosiasinya, ingatan, dan fantasinya melalui beberapa tahapan pertemuan. Nah, konseli di sini menjalani konseling secara intensif. Selanjutnya tahapan konseling. Ada 4 tahap konseling psikoanalisis. Di antaranya yaitu yang pertama tahap pembukaan atau the opening phase. Yang kedua tahap pengembangan transparansi, tahap development of transference, dan yang ketiga tahap bekerja melalui transparansi atau working through, dan yang terakhir tahap resolusi transparansi atau the resolution of transference. Yang terakhir di sini ada teknik konseling. Teknik konseling pendekatan psikoanalisis terdiri atas teknik asosiasi bebas, penafsiran, analisis mimpi, analisis resistensi, analisis transferensi, analisis kepribadian atau case historis, dan hipnotis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.